datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pemurnian ke-18 kalinya sepertinya tidak cukup. Mata Xiaoyan menjadi semakin serius. Meskipun ramuan dalam kuali obat bergetar hebat dan tampaknya telah mencapai batasnya, tapi saat ini Xiaoyan sedang menggunakan kekuatan hati api dengan gila-gilaan untuk menyetabilkan secara paksa ramuan dalam kuali obat. Sehingga Xiaoyan seperti orang gila sama dia menyempurnakan bahan obat. Karena bagaimanapun, dia harus terus melakukan pemurnian. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat ini, begitu kesempatan untuk pemurnian terlewatkan, semakin lama waktunya. Peluang keberhasilan pemurnian juga lebih kecil. Hanya saja kemampuan pengendalian nyala api Xiaoyan cukup sempurna, sehingga Xiaoyan dapat menyempurnakannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera esensi cairan obat dan ramuan bersinar dengan warna jernih, kemudian perlahan menyatu hingga aroma ramuan yang lebih pekat keluar dari kuali obat. Bahkan ramuan tersebut bersinar dengan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan pemurnian ke-19 telah berhasil dimurnikan. Setelah Xiaoyan melihat ramuan di kuali obat, Xiaoyan tidak ragu sama sekali, dan dia segera memberikan beberapa tetes esensi darah. Jika saya mengandalkan bahan obat saja, maka tidak akan dapat menyelesaikan pemurnian ke-20. Jelas, Xiaoyan juga tahu bahwa pemurnian ke-20 ini, karena jika pemurnian berhasil, ini akan menjadi perubahan kualitatif untuk ramuan ini. Jadi esensi yang dimurnikan itu dicampur dengan esensi darah. Segera Xiaoyan mulai menggabungkan dengan ramuan di kuali obat. Pada saat sentuhan kuali obat mulai bergetar hebat, yang menyebabkan nyala api mulai tidak terkendali. Sehingga Xiaoyan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk menekan secara paksa obat mujarab yang gelisah. Karena apakah pemurnian ke-20 ini berhasil atau tidak, itu tergantung apakah Xiaoyan dapat memasukkan esensi darah yang dimurnikan cairan obat. Bagaimanapun ramuan ini telah mencapai batasnya, dan itu seharusnya sudah di luar jangkauan yang bisa dikendalikan. Lagi pula, Xiaoyan telah mencapai batasnya. Untungnya, hati api 3 warna seperti 3 tangan besar yang berbeda, dan menekan ramuan tersebut. Jika itu adalah nyala api biasa, Xiaoyan khawatir dia tidak bisa lagi menekan ramuan ini. Namun Xiaoyan sekarang memiliki terobosan, jadi dengan kekuatannya saat ini, 3 hati api juga semakin kuat. Di bawah desakan Xiaoyan, sentuhan terakhir dari esensi dicampur ke dalam ramuan ini dalam sekejap, yang mengakibatkan kuali obat meledak dengan keras. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Tapi pada saat kuali obat meledak, Xiaoyan segera mengendalikan nyala apinya untuk melindungi ramuan dalam kuali obat lapis demi lapis. Namun, ledakan ini juga menyebabkan seluruh puncak gunung di dalam gua berguncang secara tiba-tiba. Segera nyala api menyeret ramuan sebening kristal dan melayang di depan Xiaoyan. Saat melihat ramuan ini, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, terlepas dari apakah pemurnian yang berhasil dapat meningkatkan kekuatan atau tidak. Tapi ketika obat mujarab berhasil dimurnikan dengan nilai terbesar itu olehnya, Xiaoyan juga merasakan kepuasan yang luar biasa hingga ke dalam jiwanya. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat pil di depannya, tiba-tiba Xiaoyan merasakan kekuatan abadi yang terus-menerus datang dari kehampaan. Kemudian dengan cepat Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan segera memasukkan ramuan tubuh Dewa Iblis ini yang telah dimurnikan 20 kali ini ke dalam botol giok. Tanpa mengabaikannya sama sekali, Xiaoyan langsung duduk bersila dan memejamkan matanya. Bagaimanapun ini adalah peluang terobosan yang telah dia tunggu. Jadi Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Lagi pula, inilah yang ingin dia capai saat ini. Dan Xiaoyan juga tidak kekurangan semangat dunia. Sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiaoyan memiliki semangat dunia yang mutlak
Ditambah lagi saat Xiaoyan berada di dunia nyata Xuan Yin, Xiaoyan juga mendapatkan hadiah dari Chen Xinyuan. Jadi keberuntungan Xiaoyan tidak dapat diukur. Sehingga dengan keberuntungan ini, itu juga membuat Xiaoyan tidak peduli apakah dia sedang berlatih atau masih melakukan apapun. Itu akan membuat terobosannya menjadi lebih lancar. Jadi Xiaoyan membiarkan semangat dunia menguras dirinya sendiri. Bagaimanapun untuk terobosan keabadian kaisar, yang dibutuhkan adalah energi dunia. Dan ketika Xiaoyan tidak kekurangan energi dunia, yang dibutuhkan Xiaoyan adalah pemahaman yang jelas tentang dunia dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan harus melihat keilahiannya lebih lanjut dan belajarlah lagi apa itu keabadian. Hanya dengan begitu, Xiaoyan dapat menemukan peluang terobosan. Dengan demikian, Xiaoyan dapat menerobos. Pada saat ini, kekuatan abadi melonjak dari kehampaan. Itu mulai membasuh daging dan darah Xiaoyan. Karena kekuatan keabadian di tingkat ini tidak hanya ada di hati, tetapi telah menyebar ke seluruh tubuh, meridian dan tulang. Oleh karena itu, semakin kuat orang yang telah mencapai keabadian kaisar langkah ke-9, maka semakin sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya. Karena meskipun hanya tersisa sepotong daging cincang dari makhluk abadi, itu akan ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Jadi, untuk melenyapkan orang kuat keabadian kaisar langkah ke-9 ini, itu harus dimusnahkan sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Namun kali ini, terobosannya tidak berjalan semulus yang dibayangkan Xiaoyan. Dan sekarang, kesadaran Xiaoyan memasuki keadaan kebingungan. Terkadang sadar, terkadang buram. Bahkan situasi tersebut membuatnya merasa seperti sedang dalam perjuangan. Dan Xiaoyan merasa lelah karena menghabiskan waktu yang sangat lama. Saat ini Xiaoyan merasa seperti setetes air di lautan. Dia seolah-olah tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki tujuan. Bahkan tidak ada pemikiran untuk meningkatkan kekuatannya. Tampaknya pada saat ini segala sesuatu yang dia lakukan semuanya sia-sia. Terkadang Xiaoyan merasa seperti telah berubah menjadi setetes air laut. Kadang-kadang Xiaoyan merasa seperti telah berubah menjadi sekumpulan api di gunung berapi yang tidak memiliki kesadaran maupun tujuan. Meskipun air adalah air, api adalah api. Tampaknya mereka selalu ada, harus ada. Inilah asal mulanya. Karena kesadaran Xiaoyan berada dalam kebingungan, dia juga tidak tahu sudah berapa lama waktu telah berlalu dan hanya bisa bergumam perlahan. Bagaimanapun, sebuah terobosan itu juga merupakan pencerahan keabadian kaisar langkah ke-9 yang datang. Dan itu seperti yang dijanjikan. Namun dalam terobosan ini, Xiaoyan juga melihat beberapa orang dengan level yang lebih tinggi. Tapi itu juga wajar dalam terobosan, karena itu juga sering terjadi dalam terobosannya. Dan itu sepertinya adalah aturan yang tidak pernah Xiaoyan perhatikan. Lagi pula, terobosan ke langkah ke-9 keabadian kaisar itu juga membawa Xiaoyan selangkah lebih dekat menuju keabadian para dewa. Meskipun kekuatan saya menjadi semakin kuat, tapi ada juga banyak orang yang semakin kuat, dan mereka melangkah semakin menjauh. Xiaoyan punya firasat buruk di dalam hatinya, dan perasaan ini memaksanya untuk bersemangat menerobos. Bahkan Xiaoyan telah mencari kekuatan berbeda dari yang lain. Awalnya dia adalah dewa, kemudian menjadi makhluk abadi. Kehidupan dewa seperti tunas daun yang tumbuh, kemudian dia akan layu seiring berjalannya waktu. Dan inilah kehidupan sehelai daun. Kehidupan dewa berjalan berputar-putar, ada kehidupan, ada kematian, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Tapi dewa berbeda dari makhluk abadi, karena makhluk abadi sepertinya telah dilupakan oleh waktu, dan dia adalah keberadaan abadi di dunia yang kekal selama tidak dimusnahkan. Mereka akan selalu ada selamanya. Setelah menembus langkah ke-9 keabadian kaisar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hatinya tidak pernah begitu cemas. Tampaknya Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang seperti dirinya sendiri. Cara saya adalah melindungi. Tapi sekarang, apa yang saya lindungi? Memikirkan hal ini, ada ekspresi rumit dan bingung di wajah Xiaoyan.
Sepertinya ada tali yang terikat menjadi simpul hati Xiaoyan. Dan tidak peduli bagaimana Xiaoyan mencoba menyelesaikannya, Xiaoyan tidak dapat menyelesaikannya. Dan karena simpul inilah alasan mengapa orang kuat di keabadian kaisar yang tak terhitung jumlahnya terjebak dalam kemacetan selamanya di ranah keabadian kaisar. Namun, meskipun mereka hanya sebagai keabadian kaisar dan mereka adalah dewa, tapi mereka juga bisa dianggap sebagai makhluk yang terlupakan oleh waktu. Adapun alasan mengapa Xiaoyan tidak merasa begitu kuat, tapi itu hanya membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk Xiaoyan menerobos ke langkah ke-9 keabadian kaisar. Dan semua yang dia pedulikan, semuanya masih di sana. Meskipun masih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka, tapi langit tidak akan membiarkan semuanya menjadi makhluk abadi. Jika tidak, laut akan mengering, api akan padam, gunung-gunung akan menghilang, dan bintang-bintang akan meredup. Karena segala sesuatu tampaknya memiliki akhir. Namun keabadian tidak ada akhirnya dan mereka akan ada selama ribuan tahun. Puluhan ribu tahun, bahkan keabadian para dewa dapat bertahan selama jutaan tahun, sehingga mereka dapat melihat perubahan-perubahan dalam hidup. Saat mereka satu-satunya yang tersisa di dunia, bagaimana menghadapi kesepian ini? Jadi, setelah kehilangan arti dari pengejaran kekuatan, mereka tidak perlu terus bergerak maju. Jadi kenapa masih harus terus berlatih? Apakah Anda ingin terus menjadi lebih kuat? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.